Anak-anak yang gemulai sulit pendidikan militer biar tegap. Ya bisa saja. Yang onde-onde gitu, yang kemayu-kemayu gitu dikirim ke barak militer, dia bakalan happy banget. Hello everyone, I'm Misul Kim and welcome back to my YouTube channel. Guys, lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Baik-baik aja nggak? Atau mungkin lagi dalam kondisi yang nggak baik-baik aja ya? Apapun yang terjadi, jangan menyerah ya guys. Ayolah semangat dan fighting. By the way, buat yang mau mutualan sama aku di Instagram, langsung aja follow @yuselkim. Tenang aja, ntar langsung di follow back guys. Adapun dalam video kali ini kita bakal bahas tentang bagaimana pro kontra soal kebijakan pendidikan Deddy Mulyadi. Lantas, bagaimanakah informasi selengkapnya? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. Tapi guys, sebelum kita lanjut ke topik pembahasan, aku mau rekomendasiin hairspray yang aku pakai. Ini tuh adalah hairspray dari Miranda, yang mana menurut aku ini tuh wajib banget sih guys kalian punya. Apalagi kalau kalian tuh punya acara yang benar-benar urgent, terus kalian juga nggak sempat keramasan, rambut kalian bau, kusut, kasar gitu ya kan kelihatannya. Ini bisa ngebantu banget sih guys. Selain ngebuat rambut kalian jadi harum, halus, nggak kusut, ini juga dapat membuat rambut kalian tampak berkilau. Selain itu, ini juga ada keratinnya yang dapat memperkuat batang rambut, dan ada juga milk proteinnya yang dapat mengurangi kerontokan rambut. Buat kalian juga tertarik untuk cobain, nanti bisa langsung aja mampir ke tab produk aku ya. Thank you so much. Dan guys, sekarang kita akan lanjut ke topik pembahasannya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menuai pro kontra terhadap pendidikan karakter ala militer yang dicanangkan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, program pendidikan militer yang melibatkan TNI dan Polri ini dilakukan untuk memperkuat karakter bela negara pada siswa, khususnya mereka yang terseret dalam pergaulan bebas atau terindikasi melakukan tindakan kriminal. Menurut beliau, selama ini sudah banyak orang tua yang bersedih karena anaknya terlibat dalam pergaulan negatif, semisal masuk geng motor, tawuran, bahkan sampai mengkonsumsi obat terlarang. Diharapkan adanya pembinaan yang melibatkan unsur TNI dan Polri di dalamnya bisa menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah sosial tersebut. Namun guys, tidak semua setuju akan program yang diusungnya, di mana ada juga yang kontra. Seperti dilansir dari kompas.com, pengamat pendidikan yang bernama Doni Kusuma itu menilai bahwa pembinaan karakter berbasis militer untuk siswa nakal dapat memberikan stigma bagi mereka yang akhirnya malah memperparah kondisi psikologis, bukan memberikan efek jera. Beliau lantas mengatakan, begitu mereka balik ke sekolah, mereka akan dicap, relasi sosial akan berubah. Mereka bisa dikucilkan, belum lagi dampak psikologis jangka panjang kalau tidak ada pendampingan. Doni lantas mengkritik asumsi yang digunakan dalam program ini, yakni bahwa anak-anak tersebut sudah tidak bisa dibina oleh orang tua atau sekolah, sehingga diserahkan ke militer. Menurut beliau, pihak sekolah dan orang tua ikut berperan dalam mendidik anak-anak mereka, bukan malah lepas tangan dan mengirim mereka ke barak. Doni lantas mengatakan, itu pendekatan pendidikan yang keliru. Kalau anak melakukan tindak kriminal, itu ranah hukum. Tapi kalau hanya membolos, malas, atau membuat onar, itu masih ranah pendidikan. Kemudian, Doni mengingatkan bahwa anak punya hak asuh untuk mengungkapkan pendapatnya sebelum diikutsertakan dalam program tersebut. Beliau khawatir ada banyak anak yang tidak setuju untuk dikirim ke barak militer, tetapi dipaksakan. Selain itu, mantan komisioner KPAI dan aktivis dari Forum Musyawarah Guru Jakarta yang bernama Retno Listiarti pun itu mempertanyakan dasar hukum yang digunakan untuk mengirim pelajar ke barak. Menurut beliau, kebijakan memasukkan anak ke barak militer untuk jangka waktu 6 hingga 12 bulan tanpa memutus status mereka sebagai siswa menimbulkan persoalan yang serius. Sebab Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tidak mengatur ketentuan yang membenarkan penggunaan barak militer sebagai lembaga pembinaan bagi anak sekolah. Seperti yang aku kutip dari kompas.com, Retno mengatakan, memasukkan anak-anak tanda kutip nakal ke barak. Peraturan perundangan yang dipakai apa? Dasar hukumnya apa? Kalau mereka tetap siswa, bagaimana dengan hak akademiknya? Kalau tidak dapat nilai kelas 11, bagaimana bisa naik ke kelas 12? Selain itu, Retno juga mengingatkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa anak-anak yang berperilaku menyimpang seperti tawuran atau kekerasan justru masuk dalam kategori anak dengan perlindungan khusus, termasuk anak korban kekerasan dan anak pengguna narkoba. Beliau lantas menambahkan nih guys bahwa penanganannya melibatkan Kemensos, Kemen PPPA atau dinas terkait, bukan militer. Alright, jadi seperti itulah beberapa alasan-alasan kenapa ada yang kontra terhadap keputusan tersebut.
Di sisi lain, Deddy Mulyadi telah memberikan tanggapan terkait dengan pro kontra yang muncul. Beliau memahami akan munculnya pro kontra dan lantas memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap program yang diusungnya. Melalui akun sosial medianya, beliau menjelaskan seperti ini. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing, wargi Jabar semuanya. Bangun pagi ini, ada upacara Hari Pendidikan Nasional. Dan hari ini sangat spesial karena ini hari pertama saya menjadi gubernur melaksanakan peringatan Hari Pendidikan Nasional. Di tengah-tengah pro kontra terhadap berbagai gagasan yang kami gulirkan, mulai larangan studi tour, larangan wisuda, perpisahan yang tidak boleh hura-hura mengambilkan biaya yang sangat mahal, diganti dengan perayaan yang sederhana dan berkesan. Kemudian yang sekarang nih, banyak anak-anak Jawa Barat ini tawuran tiap hari. Saya ini sudah berapa puluh menangani orang yang korban tawuran, mulai dibacok, ditusuk, babak belur, harus membiayai di rumah sakit, biayanya puluhan juta. Udah banyak banget deh. Untuk itu saya mengambil tindakan-tindakan yang memang semestinya dilakukan. Karena orang tuanya nggak sanggup. Ini ditangani di kepolisian, kemudian karena masih remaja banyak yang dikembalikan ke orang tuanya. Tetapi orang tuanya nggak sanggup, udah taat. Dan karena nggak sanggup, ya kita tangani deh, karena negara harus bisa menangani. Pada akhirnya kami menyepakati untuk dibangun pola pendidikan kedisiplinan, meninggalkan berbagai perilaku buruk di komplek tentara. Diajarin apa sih? Diajarin tidur jam 8 malam, diajarin bangun jam 4 agar tidurnya 8 jam. Mandi, kemudian sholat subuh, kamarnya harus rapi kayak tentara tuh. Terus kemudian setelah itu nyapu di halaman, setelah itu olahraga. Dan sebelum olahraga sarapan dulu tentunya. Dan kemudian setelah itu masuk ke ruang pembelajaran. Dia belajar normal sebagaimana siswa yang lain. Setelah itu nanti belajar keterampilan sepak bola, voli, dan berbagai kegiatan olahraga lainnya. Terus kemudian belajar elektro, memahami pendidikan pertanian, peternakan, kelautan, kewirausahaan. Ini arah kebijakannya. Jadi nggak ada latihan perang. Kemudian setelah itu nanti akan terbentuk karakter disiplin dan rasa cinta pada orang tua, pada sesama, pada negara. Nah, tentunya seluruh kebijakan kan biasa. Ada yang pro dan ada yang kontra, dan itu bagian dari rasa sayang. Yang mendukung menyayangi saya, yang mengkritik juga menyayangi saya. Karena sahabat yang baik adalah sahabat yang selalu mengingatkan. Tetapi kita juga paham bahwa tawuran, kemudian perilaku buruk siswa, pemakai narkoba, minum-minuman keras, kemudian game online itu sudah sangat luar biasa. Motor-motoran sampai larut malam sudah luar biasa. Untuk itu kami mengajak pada semuanya, barangkali ingin membantu pemerintah Provinsi Jawa Barat menyelesaikan seluruh problem ini. Andai kata di antara bapak dan ibu ada yang punya kemampuan memahami pendidikan anak, menyelesaikan problem anak remaja yang nakal, dengan tangan terbuka kami menunggu ulurannya untuk mengambil anak-anak Jawa Barat yang bermasalah ini. Bapak dan ibu mendidiknya di lingkungan rumahnya atau lingkungan pendidikannya, sehingga beban kami menjadi ringan. Untuk itu, salam untuk semuanya. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Anak Jawa Barat, Singer. Alright, jadi seperti itulah bagaimana statement dari Pak Deddy Mulyadi yang sudah menjelaskan alasan kenapa akhirnya beliau memutuskan untuk mengambil kebijakan tersebut. Karena memang ya sudah meresahkan teman-temannya. Dan kalau kalian sendiri, apakah ada solusi lain untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang sudah dijelaskan oleh Pak Deddy Mulyadi tadi? Bagaimana pendapat kalian? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar.
Di sisi lain, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana menyatakan bahwa pendidikan anak-anak bermasalah di barak militer ini bukan pendidikan militer ya guys, melainkan pendidikan pembentukan karakter dan kedisiplinan. Beliau mengatakan pendekatan yang digunakan bersifat personal dan kelompok melalui metode bimbingan dan pengasuhan. Selama tinggal di barak militer, para pelajar juga tetap mendapatkan materi pelajaran yang selama ini mereka peroleh di lingkungan sekolah. Materi yang diberikan adalah materi umum yang biasa ada di sekolah seperti belajar di kelas, bimbingan konseling, latihan baris berbaris, motivasi, penyuluhan bahaya narkoba, bela negara, hingga outbound dan permainan kelompok. Wahyu berharap program ini mampu mengembalikan siswa menjadi pribadi yang baik, disiplin, tangguh, dan memberikan pengaruh positif di lingkungan masing-masing. Selain itu, muncul juga kabar bahwa bukan cuma anak-anak yang tanda kutip nakal saja. Gubernur Jawa Barat itu juga disebut membuka kemungkinan akan menggembleng siswa gemulai ala militer. Saat ditanya oleh wartawan, beliau mengatakan, Ya satu-satu dulu, memang ada tuh di komentar di media sosial, Pak Gubernur, anak-anak yang gemulai suruh pendidikan militer biar tegap. Ya bisa saja, gitu loh. Yang penting kan ini fokus dulu deh, yang bikin resah karena kriminalnya udah Gimana sih? dalam melihat kabar ini, banyak netizen yang telah memberikan berbagai macam pendapat. Gak sedikit dari netizen yang mengatakan setuju. Setelah kemarin gue diem, gue nggak puji-puji Kang Deddy Mulyadi. Karena yang menurut gue ya biasa aja gitu kirim anak-anak bandel ke barak militer. Tapi untuk urusan ini gue apresiasi banget, gue happy banget. Gue bilang Kang Deddy Mulyadi the best. Karena ya Kang Deddy Mulyadi itu bukan cuma ngirim anak-anak bandel aja, tapi juga ngirim anak-anak melambai. Nah ini menurut gue yang lebih penting, karena generasi kita harus diselamatin daripada kaum-kaum melambai kayak begini nih. Ya jujur aja gue pribadi udah risih banget kalau lagi nongkrong denger cowok-cowok yang teriaknya kayak tikus kejepit. Sementara itu, ada juga Kak Elman yang turut memberikan pendapatnya, di mana Kak Elman mengatakan, Lo tau nggak? Kan Kang Deddy ini pingin bikin kebijakan yang anak-anak nakal itu mau dibawa ke wajib militer, kayak barak militer gitu kan. Akhirnya dilatih lah di sana biar mentalitasnya baik gitu kan. Mentalitasnya jadi better gitu. Nah, tapi nggak cuma anak-anak nakal doang nih, Say, yang kemayu, yang ngonjek-ngonjek, war-war itu juga bakalan dibawa ke barak militer. Gue tuh suka banget sama kinerjanya Kang Deddy ya, tapi menurut gue ini tuh policy yang akan dia keluarkan sebenarnya bukan policy dari otaknya dia. Ini mungkin policy titipan atau kayak dari environmentnya dia. Juga dong yang ngonek-ngonek masukin juga tuh ke barak militer, gitu ya kan? Ini Kang Deddy ya. Kasih tahu ya, yang ngondek-ngondek gitu, yang kemayu-kemayu gitu dikirim ke barak militer, dia bakalan happy banget. Tiap hari bakalan ngeliat apa yang dia suka gitu ya kan. Mungkin beberapa saat setelah dari barak itu ya, pelatihan itu, yang kengondekannya bakalan hilang gitu Zai. Tapi itu cuma fasad doang, cuma depannya doang. Di dalam hati dia masih berlenggak-lenggok bagaikan Miss Universe. Tuh rambut merasa masih panjang, ngerti gak sih? Jadi intinya sih nggak bakalan bisa ngerubah ya. Cuman bisa ngerubah ya di depannya aja gitu. Mungkin ya dia cuman bisa acting di depan masyarakat, ya udah desa maco gitu. Padahal desa kalau umpamanya ketutup nungging juga gitu nih. Dan apalagi yang ngonek-ngonek itu kan biasanya Bottega Veneta nih. Ya nggak juga sih, kadang-kadang ada juga top lady nih yang begitu kan. Nah ditaruhlah dia di barak. Happy nggak sih mereka? Tuh boilnya udah kayak pintu koboi itu, kewer-kewer. Ya nggak sih nih? Menurut saya ya Kang Deddy ya, usual sih. Lihat aja tuh Thailand, ya kan? Thailand wamil loh, bahkan wamil setiap warganya harus serve in the military gitu, harus ke militer, harus bangsa setahun lah gitu, militeran gitu ya kan. Tetap juga banyak kan? Taiwan juga wamil juga banyak kan? Apa Indonesia mau wamil juga banyak juga? Ya udah terima aja kali, sahabat. Orang kayak gitu nggak ngerugin juga. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana pendapat dari Kak Elman. Intinya adalah Kak Elman mengatakan bahwa jika mereka nanti dimasukkan ke barak militer, ada kemungkinan mereka nanti akan lebih senang gitu, karena mereka akan melihat apa yang mereka suka. Selain itu ada juga pula kemungkinan bahwa mungkin di depan atau dari segi fisik, dari segi cara dia bertingkah itu kelihatan udah berubah gitu, namun di dalamnya tidak begitu. Dan kalau kalian sendiri gimana nih guys pendapatnya? Antar komen ya di kolom
komentar. Anyway, aku rasa cukup sekian aja untuk pembahasan kali ini dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan informasi terbarunya ya. Aku Yusul Kim pamit dan aku mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada misinformation, mohon koreksinya. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. By the way guys, di akhir video ini aku izin untuk spill body care buat kalian yang pengen mencerahkan kulit kalian. Pertama, kalian mungkin bisa pakai exfoliating gel dari Shizui Glow Spa ini 2 kali seminggu lah guys. Itu udah cukup banget. Anyway, produk ini ya guys dapat membantu untuk mengangkat daki kalian, dan setelah itu keangkat nanti kulit kalian tuh bakal kelihatan lebih cerah gitu loh. Habis itu juga bakal terasa lebih lembut, lembab juga. Dan ini tuh ada juga kandungan herba mask oil yang dapat membantu untuk menutrisi kulit kalian guys. Jangan sepelekan juga ya guys body wash. Salah satu body wash yang aku rekomendasikan ke kalian adalah body washnya K Natural White. Ini tuh harganya menurut aku ya cukup lah gitu ya kan, terjangkau banget. Terus ini juga pakainya hemat banget. Aku sendiri udah pakai ini lumayan lama ya, mau 1 bulanan tapi nggak habis-habis ya guys. Yang buat aku suka, dia itu ngebuat kulit tuh jadi lebih kelihatan agak cerah. Terus nggak kering juga, nggak gampang kering kulitnya, lembab juga. Ini juga harum sih. Setelah mandi baru aku pakai body serum. Untuk body serum sendiri aku sebenarnya pakai beberapa teman-teman ya, tapi selama beberapa belakang terakhir aku pakainya Herboris ini bentar lagi habis. Dia itu ya udah wangi banget. Terus ini dapat kalian lihat dia itu juga punya kayak efek tone up. Nah setelah dipakai ini tuh lebih cerah dibandingkan dengan ini yang nggak kepakai. Tips ini ya guys, buat kalian yang punya aktivitas di luar ruangan dan terpapar sinar matahari secara langsung, jangan lupa beli sunblock, penting banget itu. Anyway, buat kalian yang juga tertarik untuk cobain ini, nanti langsung aja mampir ke tab produk aku ya. Thank you so much and bye bye everyone.